telah kita tuntaskan satu paparan bahwa golongan kedua dari hamba-hamba Allah yang menutup dirinya sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diksi kafaru, orang-orang yang ingkar, yang menutup diri, yang sulit diingatkan. Bahkan kemudian seakan-akan ada sekat yang menutup di pendengaran mereka, di penglihatannya terhalang, sampai di hati mereka pun sulit mencerna, sehingga diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Nah, pertanyaannya, belum tuntas kita mengkaji dua ayat di ayat ke-6 dan 7 Al-Baqarah ini, sebelum kita masuki 4 persoalan penting yang tadi telah kita tuliskan menjelang Isya. Ya, satu, apa yang menyebabkan kekufuran ini terjadi, bahkan kemudian begitu kuat menutup sumber-sumber informasi yang mungkin menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. Ya kan, sumber informasi itu yang paling pokok itu kan ada 3. Ya, pendengaran ini yang paling utama. Sejak seseorang terlahir, sebelum matanya berfungsi dengan jelas, maka bayi akan maksimalkan pendengarannya terlebih dahulu. Kemudian penglihatan, lalu setelah itu ke akal pikirannya. Nah, apa yang menyebabkan seluruhnya ini kemudian menjadi seakan-akan tidak berfungsi dengan maksimal? Ya, urusan dunia bisa cepat, tapi dalam rangka mengenal Allah bisa sulit, bahkan menjadi antitesis sampai melahirkan kebencian. Nah, ini faktor pertamanya apa? Nah, kemudian adakah solusi untuk mengatasi persoalan yang dimaksudkan? Bagaimana? Apakah terbuka bagi orang dimaksud, bahkan sekeras-kerasnya masih adakah kemudian peluang untuk kembali? Lalu caranya seperti apa? Ya. Lalu kemudian sampai kapan kesempatan itu akan terbuka? Ya. Dan yang terakhir, apa muaranya jika kemudian orang yang tadi terkategorikan pada kategori kafaro, ingkar, sulit, menutup diri, lantas dia mau bertobat, tobat dari kata taba, kembali kepada jalan mulanya, ya, dan menjadi saleh, muaranya seperti apa? Tapi kalau dia bertahan dengan kekufuran dan menjadi salah, seperti apa muara yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput ia saat kembali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang coba kemudian kita lanjutkan. Baik, kita akan mulai dulu teman-teman sekalian dengan Quran surah ke-30, ya, Ar-Rum ayat ke-30. Ya. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Surah 30 ayat ke-30. Kita akan mulai dari landasan pertama ini untuk mendapatkan informasi dari Al-Qur'an tentang fitrah awal setiap hamba Allah, setiap manusia. Ya, Allah sampaikan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Saya tuliskan, ya, fa'aqim wajhaka, ya, lid-dini hanifa. Seperti ini. Nah, teruskan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Lalu disebut kemudian kalimat ini sebagai fitrah. Lanjutkan, fitratallah. Taknya maftuhah, terbuka. Ya, fitratallahi allati, ya, fataran nasa 'alaiha. Fataran nasa 'alaiha. Ya. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik, saya tahan sampai di sini. Itulah Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 30. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Saya menginginkan kita semua paham. Jadi bukan terfokus pada hafalan, tapi lebih pada pemahaman. Ya, hafal, paham, bagus. Ya, tapi paham itu yang paling utama. Dengan pemahaman ini kita bisa mengerti dan mengambil sikap yang sesuai. Ya, perhatikan baik-baik. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ada perintah dalam Al-Quran, maka segeralah. Fa itu, yaitu cepat menuju harfu atfin, ya, bila hudud, yarbutu baina syai'aini bila hudud. Huruf ataf menyambungkan dua hal, ya, tanpa jeda, cepat sifatnya. Ya, jadi ada satu kegiatan disambungkan dengan kegiatan yang kedua, antara satu dengan dua cepat jadinya. Ya, di sini Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita kesempatan beraktivitas. Setelah tercipta diminta beraktivitas, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah berikan kemudian sebuah kalimat yang tegas, cepat, cepat, jangan tunda. Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, hadapkan dirimu patuh pada ketentuan ad-din hanif. Ya, ketentuan ad-din yang lurus, yang benar, yang jelas. Ya, hanif itu lurus, tidak menyimpang, baik, ya, kemudian jelas, mulia. Itu hanif. Baik. Lihat baik-baik. Hadapkan dirimu sepenuhnya. Wajah itu teman-teman bisa punya dua arti. Wajah dengan jamak wujuh itu bisa berarti ini bagian depan dari penampakan kepala kita disebut dengan wajah ini, ya. Misalnya di ayat wudu, ya, wajah jamaknya wujuh. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang beriman, jika engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, maka berwudulah. Maka di antara yang pokok dalam wudu itu ada 4.
Ya, bagian pertama yang wajib untuk dibasuh, fagsilu wujuhakum, basahlah wajah kalian, basuh wajah. Yang dimaksud bagian depan dari kepala di sini. Ya, yang biasa kita lakukan dalam wudhu, termasuk sampai dengan ke bagian bawah dagu. Ya, bila ada jenggot di selai-selai. Ini bagian depan wajah. Jamaknya apa? Wujuh. Bisa juga berarti menunjuk kepada makna keseluruhan diri kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika kita ingin memasrahkan sesuatu sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka orang Arab mengatakan inni wajjahtu. Ya, saya pasrahkan sepenuhnya diriku. Ya, jadi seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada di antara yang populer di doa istiftah ketika mengatakan inni wajjahtu, ya kan? Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Baik, aku hadapkan diriku sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk tunduk patuh kepada Allah. Ya, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak aku termasuk bagian dari orang yang syirik. Ketika Anda mengatakan wa ana minal muslimin di ujungnya dan aku bagian orang yang patuh, artinya apa? Artinya orang ini setelah dia mengucapkan kalimat itu akan komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh terhadap ketentuan Allah. Ayo, siapa yang baca doa istiftah? Istiftah menggunakan yang tadi. Bahkan digabungkan, ya. Jadi dari 9 doa itu kan ada yang digabungkan. Allahu akbar katsira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya? Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ayo, siapa yang kemarin berkorban? Ya, bukankah saat hewan itu disembelih, lantas setelah selesai disembelih, ya kan menghadap ke kiblat tuh, ya, lalu disembelih kan, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza min fulan, kan, sembelih, bismillahi Allahu akbar. Setelah selesai kan Anda berdoa kan menghadap kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Ya, perhatikan, orang-orang yang membaca kalimat ini, doa yang tersambung langsung ke Rasulullah SAW, artinya dia berkomitmen untuk patuh kepada ketentuan Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya kalau ada orang sholat, baca wajah tuh, tapi setelah sholat, wajahnya jauh dari ketentuan Allah. Wajahnya berpaling dari ketentuan Allah. Pandangannya tidak terjaga, telinganya mendengar yang diharamkan Allah, lisannya bicara pada yang dilarang. Artinya ada yang kontradiktif dengan kalimatnya saat sholat. Coba, kalau yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama, namanya apa? Anda membuka sholat dengan mengatakan di hadapan Allah. Bukankah sholat menghadap kepada Allah? Ya kan? Allah menyaksikan kita, kita yakin. Lalu Anda mengatakan, ya Allah, saya patuh kepadamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi mulut nipu juga, tangan korupsi juga, kaki maksiat juga. Ini artinya apa? Ya, ada yang tidak sama. Ada sifat dan sikap yang tidak koheren, tidak sesuai di sini. Ada sesuatu yang salah. Pun demikian, setelah kita berkorban itu, harusnya merubah diri kita lebih patuh dengan Allah. Makanya ibadahnya disebut kurban. Dari kata koruba artinya dekat. Kalau ditambah alif dan nun di ujungnya, itu formulanya menjadi sighah mubalaghah, bentuk superlatif. Semakin banyak, semakin dekat. Artinya apa? Orang ini setelah dia ibadah selama 10 hari, bulan Zulhijjah itu di awalnya, diakhiri dengan korbannya, tambah dengan hari tasyriknya untuk bersyukur. Menandakan apa syukurnya? Menandakan kedekatan dengan dia, dengan Allah yang bertambah. Karena itu disebut dengan kurban. Seperti ini tulisannya, kurban. Ya. Dari kata korba diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kerabat, karib, teman karib. Karib itu bahasa Arab, dari kata korib. Korib. Ya, ala inna nasrallahi qarib, Quran surah kedua di akhir ayat 214. Qarib, teman dekat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia karib, teman karib. Ya. Nah, kalau Anda ingin tambahkan menjadi bentuk superlatif, ya maka buang ya-nya, tambahkan alif di ujungnya dan nun menjadi kurban. Formulanya fu'lan. Wazannya, timbangannya. Ya, seperti gufran yang banyak ampunannya. Allah punya banyak ampunan yang akan diberikan pada kita tanpa batas. Kurban yang bertambah kedekatannya. Dikembali ke awal, jika kita katakan dari ujung kepala sampai ujung kaki ingin kita pasrahkan, maka kalimatnya menggunakan wajah. Jelas? Baik, maka Allah perintahkan kepada kita di Al-Quran, perhatikan, fa'aqim wajhaka, maka hadapkan dirimu sepenuhnya. Ini dalam bahasa Arab jelas kalimatnya. Maksud hadapkan di sini patuh, sepatuh-patuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lidini, pada ketentuan ad-din. Tuh. Apa yang dimaksud ad-din ini? Ya, tidak ada tafsir lain kecuali langsung keterangan Allah. Jadi kalau Allah menerangkan, kalau ingin lihat keterangannya, penjelasannya, cek lagi pada keterangan yang berasal dari firman Allah juga. Ya, kemudian cek penjelasan Rasulullah yang menafsirkan apa yang diterangkan oleh Allah tadi. Lalu disampaikan kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan pada generasi setelahnya sampai ke kita. Disebut dengan para ulama sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perhatikan. Ketika Allah mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-din, hadapkan patuh sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki pada ketentuan ad-din. Kita bertanya, ya Allah, ad-din di sini apa? Karena nanti ada di ayat juga lakum dinukum waliyadin di surah Al-Kafirun itu, ya kan? Ya, kita ada ad-din, mereka mengklaim punya din juga. Ini yang mana yang dimaksudkan? Maka Allah tegaskan di Quran surah ketiga ayat 19. Supaya tidak keliru manusia. Quran surah ketiga ayat 19. Di sini ada alif lam, di sini pun ada alif lam, ya. Innad-dina. Oh, kan? Pakai nun taukid, fakilah di sini. Innad-dina. Sungguh aku tegaskan, aku kuatkan yang dimaksud dengan din itu indallahi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Yang benar menurut Allah, awas, indallah, bukan indannas, bukan dalam persepsi manusia. Kalau kita ingin bicara tentang din, tentang agama, tentang keyakinan, ya, kalau kita kembalikan kepada persepsi manusia, maka semua akan punya banyak persepsi. Setiap orang akan mengatakan ini yang benar, ini yang benar. Maka ketika semua orang mengatakan ini benar, jadi relatif kan? Ketika hukum menjadi relatif, kembalikan kepada yang mutlak. Tidak ada yang punya hukum mutlak kecuali pencipta manusia itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menafikan semua persepsi manusia di sini dan dikembalikan kepada pengertian mutlaknya menurut Allah sendiri dengan mengatakan indallah, innad dina, sungguh aku tegaskan din yang benar itu indallah menurut Allah al-Islam. Ya. Nanti ayat ini tidak berdiri sendiri ya, nanti ada keterangannya. Kenapa sampai tegas Al-Qur'an mengatakan ini yang benar Islam? Nanti ada ukurannya. Ya, apa di antara ukurannya? Nanti banyak, ya. Nih benar dari sudut penelitian tentang ketuhanannya. Maka dibahas aspek ketuhanan. Bagaimana cara menilai bahwa ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Dibuka. Bahkan ini objektif bisa dipahami dengan nalar. Setiap orang terbuka untuk memahami itu. Ya, lalu setelah itu nanti turun tentang tata cara ibadahnya. Disebut din karena punya konsep ketuhanan yang jelas. Bahkan Quran mengatakan silahkan bandingkan, silahkan cek. Ini konsep ketuhanan dalam Islam. Ya, begini sifat-sifat Tuhan, begini ciri-ciri Tuhan. Berarti kalau di luar ini bukan Tuhan. Saya telah bahas waktu itu, kan? Dan sangat menarik, nanti lain waktu kita ungkap kembali ya. Kemudian yang kedua, cara ibadahnya jelas, silahkan cek. Di Islam diatur cara ibadah yang sangat sempurna, dari mulai harian, ada yang pekanan Jumat, ada yang sampai ke haji, kalau puasa begini, dan semuanya sempurna aturannya. Dari mulai rukun, syarat, mustahil ada manusia bisa bikin konsep ibadah yang sempurna aturan, dari bacaan, gerakan, sempurna semua. Rukun, bahkan ada sunnahnya, ada pelengkapnya. Ini mustahil kalau manusia buat seperti itu. Ya. Yang ketiga, dia punya bimbingan komprehensif bagi setiap aktivitas kehidupan manusia. Saya sering katakan, ya, pembuat mobil akan sangat tahu tentang mobil. Pembuat motor akan sangat tahu tentang motor. Pencipta manusia akan sangat tahu tentang aktivitas manusia. Karena itu satu-satunya din, satu-satunya keyakinan agama di muka bumi ini yang punya tuntunan bagi seluruh aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi cuma Islam. Silahkan cek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua aktivitas kita itu ada panduannya. Ada doanya, ada bimbingannya. Doa itu bukan sekedar kalimat formalitas diucapkan. Di balik itu ada bimbingan. Urusan ke toilet aja ada doanya, kakinya diatur, masuk kiri keluar kanan, masuk masjid kanan keluar kiri, doa masuk dengan keluar beda. Itu Anda bayangkan, yang sederhana aja ada aturan. Manggil orang ada aturan. Ya, mengucapkan selamat ada aturan. Balik, ya, merespon orang manggil ada aturan. Anda bayangkan. Ya, kebayang nggak? Ya, kembali ke sini ya. Nah, jadi saya ingin tegaskan, jadi yang dimaksud di sini kata Allah al-Islam ini poinnya. Ini kita membahas dalam persepsi keislaman ya. Kalau yang lain punya sudut pandang berbeda, kita menghormati. Tapi juga kita membuka untuk argumentasi ini supaya dipahami dengan baik. Kita tidak ada ajaran untuk memaksa orang lain. Karena itu dilarang dan tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau orang ingin belajar, kita menerangkan sepenuhnya secara terbuka tanpa menyembunyikan apapun. Karena hak untuk berkeyakinan, hak beragama adalah hak dasar bagi setiap manusia yang bahkan dihormati oleh Al-Quran. Tinggal nanti setiap orang bertanggung jawab dengan keyakinan yang akan diambil, tapi kita punya tanggung jawab untuk menerangkan kebenaran di balik setiap pemahaman. Jelas? Nah, kembali ke sini. Jadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka patuhlah kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki terhadap ketentuan ad-din, yaitu Islam. Hanifa dengan cara yang benar. Jadi di sini Allah sedang memberikan kisi-kisi bahwa di Islam itu ada aturan yang mengatur kita bertindak, bersifat dan bersikap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya silahkan ada aturan tentang cara berpikir. Tuh, jangan berprasangka buruk pada orang, berprasangka yang baik kepada Allah. Bagaimana merencanakan sesuatu, kan pikiran kita tuh, aturan untuk pikiran ada. Mata diatur, begini cara melihat, jangan lihat yang jelek, ya lihat yang baik-baik. Bagaimana cara bertutur dengan lisan, ada aturan. Cara mendengar ada, sampai ke ujung kaki. Di Islam ada semua. Kata Allah patuhi itu. Hanifah dengan cara yang benar, konsisten. Ya, jangan karena ada kepentingan baru dikerjakan begini. Nggak ada kepentingan yang lain lagi. Ada konsisten dalam kebaikan. Nah, ternyata berislam ini, teman-teman sekalian, berislam, patuh pada ketentuan dengan cara yang baik, yang melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu fitrah. Nih, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha adalah fitrah yang Allah telah berikan, Allah telah anugerahkan pada setiap manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam segala apa yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah sudah kasih itu sebagai anugerah. Dzalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang lurus, yang benar. Walaupun banyak manusia tidak mengetahui, walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tidak menyadarinya. Nah, jadi poin pertama, saya ingin tegaskan bahwa berislam itu fitrah. Ya, berislam, beragama dengan benar, ya, memandang dengan benar, mendengar dengan benar, bicara dengan benar, ya, melangkah kepada kebenaran itu fitrah. Makanya kebenaran itu fitrah yang melekat pada diri manusia, termasuk menyembah Tuhan yang benar, ya, berakidah yang benar, itu fitrah. Artinya apa? Berislam ini sudah Allah berikan
sebagai bawaan fitrah kehidupan manusia, fitrah. Ya. Karena itu di antara fitrah manusia itu ada kecenderungan untuk beragama, akan mencari. Ya. Dari sini kemudian bahkan Allah tegaskan di Quran tadi, surah ke-7 ayat 172. Ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi bahkan dalam usia kandungan tadi kurang lebih 4 bulan, ya, telah terjadi kemudian dialog komitmen untuk bersyahadat kepada Allah. Jadi fitrah ini dibuktikan dengan syahadat yang bahkan telah berlangsung dalam rahim ibunda. Disampaikan untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi acuan dalam kehidupan kita sejak mulai terlahir sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Jadi ini fitrah.